Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan mengangkat tokoh Muhammadiyah, yaitu yang ditulis di dalam buku 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi bagi perjuangan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Memasuki tokoh berikutnya adalah Ahmad Badawi. Kita tahu ya, perjalanan orang-orang tokoh-tokoh Muhammadiyah ini memang banyak kalangan dari orang-orang intelektual ya. Yaitu seperti Buya Hamka, Ki Haji Mas Mansur, ya Ahmad Badawi, Muhammad M. Yunus dan lain sebagainya. Ahmad Badawi menjadi pimpinan puncak Muhammadiyah saat itu memang berat. Kondisi sosial politik kurang menguntungkan Muhammadiyah. Saat itu ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang aktif dalam Partai Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Image atau citra kurang baik tentang Masyumi dihembus-hembuskan oleh orang-orang PKI, Partai Komunis Indonesia, karena kebencian mereka terhadap Masyumi. Itu perkataan beliau ya, sebagai pengantar sebelum berbicara tentang biografi beliau. Kiai Haji Ahmad Badawi yang lahir 5 Februari 1902 itu dari silsilah dari garis ayah ternyata masih keturunan Panembahan Senopati. 1902, jadi selisih 1 tahun dengan Presiden Soekarno. Ayahnya bernama Muhammad Fakih atau Kiai Haji Habibur Rahman bin Kiai Reso Sektiko. Beliau merupakan salah satu pengurus Muhammadiyah tahun 1912 sebagai komisaris. Berarti beliau ini bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sedang dari silsilah ibunya yakni Nyai Haji Siti Habibah masih keluarga dekat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nyai Haji Siti Habibah adalah adik kandung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berarti keponakannya ya, keponakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keponakan kandung ya. Pendidikan formal Ahmad Badawi dimulai dari Madrasah Diniyah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekolah ini berubah nama menjadi Standard School, lalu berubah lagi menjadi Sekolah Dasar Muhammadiyah seperti sekarang ini. Pengetahuan agamanya mula-mula diperoleh dari ayahnya sendiri, yakni Kiai Haji Muhammad Fakih. Beliau mulai menuntut ilmu dari pondok pesantren satu ke pondok pesantren yang lain. Pada tahun 1908 hingga 1913, beliau berguru kepada Kiai Haji Ibrahim di pondok pesantren Lerap, Karanganyar. Tahun 1913 sampai 1915 berguru kepada KRH Dimyati di pondok pesantren Tremas Pacitan. Di pesantren ini beliau dikenal dengan pandai menguasai ilmu nahwu atau tata bahasa Arab dan ilmu sorof. Pada tahun 1915 sampai 1920 beliau menjadi santri di pesantren Besuk Wangkal Pasuruan. Pada tahun 1920 sampai 1921, beliau menuntut ilmu di pesantren Kauman
dan pesantren Pandean di Semarang. Kehidupan dari pesantren-pesantren inilah yang membuat Ahmad Badawi pandai bahasa Arab dan gemar menulis dengan huruf Arab. Tulisan huruf Arabnya amatlah bagus, seperti yang ditulis pada buku hariannya dan Al-Quran terjemahan dalam bahasa Jawa dan berhuruf Jawa disimpan di Muhammadiyah Corner, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Masa remaja Ahmad Badawi dihadapkan pada aktivitas pergerakan kebangsaan Indonesia. Saat itu hanya tumbuh organisasi atau partai pergerakan yang berusaha merekrut anggota sebanyak-banyaknya dalam kepentingan bergerak untuk melawan dan mengusir penjajahan Belanda. Dalam kondisi seperti ini, Ahmad Badawi terpengaruh untuk masuk dalam pergerakan kemerdekaan. Beliau mencari organisasi sosial politik sebagai penyalur aspirasinya. Dengan pertimbangan yang cermat dan mempelajari asas perjuangan berbagai organisasi politik, maka beliau memantapkan diri untuk bergabung dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau tercatat sebagai anggota Muhammadiyah pada tanggal 25 September 1927 dengan nomor baku 8543. Keanggotaan ini diperbaharui pada masa pendudukan Jepang dan bernomor 2 tertanggal 15 Februari 1944. Ahmad Badawi menjadi pimpinan puncak Muhammadiyah saat itu memang berat. Kondisi sosial politik kurang menguntungkan Muhammadiyah. Saat itu ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang aktif dalam Partai Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Image atau citra kurang baik tentang Masyumi dihembus-hembuskan oleh orang-orang PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia, karena kebencian mereka terhadap Masyumi setelah bergabung dengan Muhammadiyah. Beliau memilih bidang dakwah dan pendidikan sebagai ustadz dan guru. Dari semangat pengabdian yang tinggi dan kekuatan motivasi, pada tahun 1933 beliau dipercaya menduduki jabatan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Lalu pada tahun-tahun berikutnya beliau dipercaya untuk menjaga kepala Madrasah Jamiat yang dalam perkembangannya kemudian digabung dengan Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah. Kiprahnya di Muhammadiyah membuat para tokoh Muhammadiyah memberikan kepercayaan kepada Ahmad Badawi untuk duduk dalam kepemimpinan puncak Muhammadiyah. Dalam jajaran kepemimpinan Muhammadiyah, beliau selalu terpilih sebagai wakil ketua. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta, beliau terpilih sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1962 sampai 1965. Pada Muktamar ke-36 di Bandung, beliau terpilih kembali sebagai ketua PP Muhammadiyah periode 1965 hingga 1968. Pada periode pengurusan Muhammadiyah 1969 sampai 1971, beliau menjadi penasehat PP Muhammadiyah. Menjadi pimpinan puncak Muhammadiyah saat itu emang berat. Kondisi sosial politik saat itu kurang menguntungkan Muhammadiyah. Saat itu emang ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang aktif dalam Partai Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Image dan citra kurang baik tentang Masyumi dihembus-hembuskan oleh orang PKI karena kebencian Masyumi sebagaimana kita pahami sejarah. Oleh orang-orang PKI karena kebenciannya terhadap Masyumi sebagaimana kita pahami di dalam sejarah bahwa PKI ini mengadakan kudeta berdarah pada tahun 1965 sehingga akhirnya PKI dilarang di seluruh wilayah Indonesia. Orang-orang komunis itu menyebarkan fitnah dan tuduhan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan anti Pancasila, anti Nasakom, yaitu nasionalis agama dan komunis.
Muhammadiyah adalah pewaris DITII dan lainnya. Dalam kondisi dan posisi seperti ini, Kiai Badawi berusaha mendekati Presiden Soekarno. Kebetulan beliau menjadi penasehat urusan agama Presiden Republik Indonesia pertama itu. Kiai Badawi mendapat amanah dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mendekati Bung Karno dengan harapan: satu, agar Muhammadiyah diberi hak hidup sebagai gerakan agama Islam; dua, agar Muhammadiyah diberi kesempatan untuk memberi nasihat dan menegur kesalahan yang dilakukan oleh Presiden. Pada tanggal 10 April 1965, Kiai Haji Ahmad Badawi selaku Ketua PP Muhammadiyah menganugerahkan bintang Muhammadiyah kepada Presiden Soekarno atas kesetiaan dan jasa perjuangannya bagi kemajuan gerakan Muhammadiyah, khususnya dorongan dan anjuran untuk berijtihad menggali semangat ajaran Islam. Jadi beliau ini membuka lebar-lebar, mendukung lebar-lebar, membukanya ijtihad baru untuk menggali semangat ajaran Islam. Wih, bagus. Orang yang berpikiran hebat itu orang yang memberikan pernyataan, berani memberi pernyataannya itu untuk membuka ijtihad selebar-lebarnya, asalkan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Badawi tidak bisa dinafikan dari peta politik Indonesia. Pada masa perjuangan, Ahmad Badawi bergabung dengan Angkatan Perang Sabil dan ikut beroperasi di Sanden, Bantul, Tegalayang, Bleberan, Kecabean, Kulon Progo. Pada tahun 1947 sampai 1949, beliau dipercaya menjadi Imam 3 Angkatan Perang Sabil. Sebagai Imam 1 adalah Kiai Haji Mahfud dan Imam kedua Angkatan Perang Sabil di Yogyakarta adalah Kiai Raden Haji Hajid. Kiai Badawi pernah menjadi anggota Laskar Mataram atas instruksi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan bergabung dengan Batalion Pati dan Resimen Wiroto MPP Gedongan. Keterlibatan dalam politik yang lain adalah bahwa beliau pernah menjadi Wakil Ketua Masyumi pada tahun 1968, diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Pribadi yang ikhlas, jujur, dan syarat pengalaman dan perjuangan ini juga merupakan sosok yang suka menulis. Di antara karya-karya tulis beliau adalah: 1. Buku jadwal waktu sholat untuk selama-lamanya; 2. Buku menghadapi Orde Lama; 3. Kitab Qawaid al-Khams; 4. Mudzakirat fi Tasja'il Islam; 5. Mi'ah Hadis, yaitu 100 hadis berbahasa Arab; 6. Kitab Manasik Haji bahasa Jawa; 7. Parail, tulisan Latin berbahasa Jawa; 8. Kitab Nikah, tulisan Arab Melayu; 9. Nukilan Syu'aibul Aiman bahasa Jawa; 10. Pengajian Rakyat. Ahmad Badawi yang pernah menjadi penasihat pribadi bidang agama pada Presiden Soekarno itu pulang ke rahmatullah pada hari Jumat tanggal 25 April 1969 pukul 9:45 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau meninggalkan seorang istri, Hajah Siti Zainah Badawi, dan 9 anak: Siti Jamimah, Muhammad Jaldan Badawi, Siti Daniah, Uswar, Bushron, Jafroh, Muhammad Jammam, Muhammad Basil, dan Muhammad Iban. Demikianlah sekelumit tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi bagaimana beliau pada saat itu dengan kekuatan intelektualnya yang beliau ambil, yang beliau pelajari dari ayahnya dan pondok-pondok pesantren
yang beliau jalani, yang beliau menuntut ilmu di sana, mampu untuk bergabung bersama-sama dengan tokoh-tokoh nasional bagaimana membangkitkan atau memperjuangkan agama Islam agar jauh dari penjajahan, baik penjajahan secara senjata maupun penjajahan pemikiran, baik dari golongan Belanda maupun golongan internal yaitu PKI. Maka dari itu beliau adalah patut sebagai pahlawan atau tokoh nasional, pahlawan nasional yang berasal dari Ormas Muhammadiyah. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa meniru keikhlasannya, kejujurannya, pengalamannya, perjuangannya untuk selalu menjadi contoh bagaimana beliau menghadapi perjuangannya untuk rasa cinta kepada tanah air bangsa Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.